Oke, jadi di sini Ade punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, pekerjaannya sekarang apa sih? Pekerjaannya sekarang cleaning service atau office girl. Boleh ceritain nggak kerjanya tuh ngapain aja? Kerjanya itu pagi itu bersih-bersih, ya nyapu, ngepel, ngelap meja, ngelap kaca. Nanti siang bersih gudang, ngecek gudang, ngecek stok barang-barang, stok bahan baku itu. Awalnya gimana sih bisa masuk di kerjaan itu? Awalnya ya ngelamar kerjaan, cari-cari info. Terus ada pemberitahuan kalau di kantor itu membutuhkan karyawan, jadi saya ngelamar ke sana, ngirim CV, ngirim surat lamaran, terus interview. Setelah itu ya diterima, saya kerja. Terus dulu waktu masih sekolah itu cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya sih sebenarnya pingin jadi pengusaha ya, cuman belum kesampaian karena belum ada modalnya, ini lagi ngumpulin modal. Oke. Terus apakah cita-cita itu sesuai dengan pekerjaan sekarang ini? Kalau dibilang sesuai, belum, ya bisa jadi karena kan ini juga perusahaan ini bergerak di bidang usaha distributor bahan baku obat-obatan. Jadi setidaknya bisa belajar gimana caranya mengembangkan perusahaan dari yang kecil jadi besar gitu. Oke. Terus skill atau kemampuan apa yang sering digunakan di tempat kerja itu? Ya mulai dari skillnya sih ya banyak, mulai dari harus bisa hitung-hitungan cepat, terus harus bisa membedakan mana harus bisa membedakan mana barang-barang import, mana barang-barang lokal. Apakah kemampuan atau skill itu dipelajari di sekolah atau dari pengalaman hidup? Kalau di waktu sekolah itu belajarnya soal pembukuannya yang dipakai sekarang juga dipakai di pekerjaan sekarang, karena kita harus punya buku stok antara barang masuk dan barang keluar. Dan dari pengalaman kerja juga ada, karena ya memang harus bisa bagi waktu, harus bisa rajin, terus bisa cekatan gitu. Nomor 8 nih, apa yang paling seru atau menyenangkan dari pekerjaan itu menurut Bunda? Semuanya sebenarnya menyenangkan ya, apalagi kalau kita bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin, serapi mungkin, secepat mungkin. Itu kayaknya seneng gitu, karena kan udah rapi nih, udah selesai nih pekerjaan, apalagi yang harus dikerjain gitu. Terus masih banyak nih. Apa tantangan atau hal sulit dari pekerjaan itu? Tantangannya kalau buat ibu tuh ngapalin nama produk, karena kebanyakan nama produknya itu dari luar, dari import ya, yang pakai bahasa Inggris, dan kita harus tahu juga produk ini ada istilahnya ada keterangannya atau tidak gitu kan. Itu tantangan tersulitnya itu, jadi kita kerja tuh jadi kayak orang belajar lagi, sekolah lagi gitu. Oke. Terus pernah nggak sih ngerasa gagal dari kerjaan, terus gimana sih cara bangkitnya gitu biar nggak terpuruk? Kalau gagal pernah, namanya orang kerja kan pasti ada salahnya, ada hilafnya, ada lupanya. Tapi buat mengatasi itu ya kita harus belajar dari kesalahan yang kita lakukan gitu, jangan kita ulangin lagi. Misalkan kayak harusnya barang ini ditaruh di suhu dingin tapi ternyata nggak bisa di suhu ruang gitu kan, atau barang ini harusnya di suhu ruang atau di suhu dingin tapi masuknya di suhu ruang. Itu harus cepet-cepet bertanya sama orangnya yang maksudnya sama orang yang lebih paham, lebih ngerti sama produk itu, jadi biar nggak jadi kesalahan dua kali. Atau masalah label yang harus diteliti benar-benar itu. Kalau di pekerjaannya ibu kan expired date-nya ya, maksudnya tanggal kadaluarsanya itu jangka waktunya harus lama, harus lebih dari 70% atau lebih dari, misalkan dia jangka waktu expirednya itu 2 tahun, terus ada barang datang yang kita terima, kita harus cek nih dia bener nggak 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun itu kita harus lapor sama bagian yang pengecekan, harus buru-buru lapor, harus buru-buru info supaya tindak lanjutnya gimana gitu. Ya lanjut, waktu remaja dulu hal apa sih yang paling membantu untuk sukses di kerjaan sekarang ini? Waktu remaja dulu jujur yang diterapkan atau diajarkan sama orang tua tuh disiplin waktu. Nah, disiplin waktu itu penting karena sekarang pun kerja juga harus disiplin waktu, datang harus tepat waktu, terus mengerjakan pekerjaan itu harus ada targetnya, jam sekian harus selesai karena pekerjaan berikutnya udah nunggu. Jadi disiplin waktu itu penting gitu. Oke. Lanjut, apa satu pelajaran hidup yang paling penting dari pekerjaan ini? Dari Pelajaran pekerjaan hidupnya yang bisa diambil dari pekerjaan sekarang itu harus mau belajar, karena belajar itu nggak cuma di sekolah tapi di tempat kerja pun kita belajar. Karena jujur di tempat kerjaan sekarang itu ibu belajar mengenai bahan baku obat yang dipakai. Nah, dari bahan baku obat dasar ini campurannya apa, atau
distributornya kemana atau dipakainya untuk apa, ibu jadi belajar gitu kan. Contohnya misalkan amlodipin itu untuk obat darah tinggi gitu. Terus kalau boleh ngulang ke masa muda, itu apa yang paling ingin dilakukan? Kalau boleh ngulang, balik lagi ke masa muda, pinginnya sekolah lagi. Walaupun sebetulnya sekolah itu nggak ada umurnya, nggak ada batasannya, tapi kalau boleh ngulang, ibu pengen sekolah lagi yang benar-benar memang bisa. Satu, ibu mau sekolah, sebetulnya ibu kan dulu pengennya sekolah itu sekolah SMK yang jurusannya masak, tapi karena berhubung satu dan lain hal, jadi beloknya ke sekolah yang jurusannya perkantoran, walaupun sekarang sebenarnya nyambung sama pekerjaannya gitu. Oke, terus kalau sekarang punya satu kesempatan untuk ngajarin adek satu skill, itu akan ngajarin apa dan kenapa? Ibu akan ngajarin kamu untuk bisa memanage waktu. Karena dengan kamu bisa memanage waktu, kamu bisa tahu kapan waktunya kamu selesai di pekerjaan ini. Jadi istilahnya jam target gitu kan. Misalkan dari jam 7 sampai jam 8 nih harus selesai satu kerjaan ini gitu kan. Supaya pekerjaan yang berikutnya bisa keuber waktunya gitu. Jadi bisa selesai dan jangan sekali-kali menunda-nunda suatu pekerjaan gitu. Ya walaupun masih nunda-nunda sih. Nih pertanyaan terakhir. Menurut Bunda, kerjaan itu lebih ke cari uang atau ke makna atau ke dua-duanya atau yang lain? Sebetulnya kalau yang namanya kerja, kalau menurut Bunda itu lebih ke dua-duanya, atau lebih ke ya cari uang ya pasti, karena kan kita nggak istilahnya berharap kan pasti udah capek kerja kan nggak mungkin nggak ada apresiasinya. Tapi selain itu ya, yang tadi ibu bilang, kita kerja itu yang diambil juga ilmunya, karena kan dengan begini ibu kerja dapat ilmu, oh kalau obat ini dipakainya untuk ini, atau bahan baku ini dipakainya untuk ini, untuk obat ini gitu. Itu satu. Kedua, dari kerja ini ya selain uang, selain ilmu, ibu juga mengambil apa ya namanya, pelajaran tuh tekniknya, cara mengembangkan perusahaan tuh harus benar-benar menguasai dalam bidang apa yang mau kita jual gitu. Harus paham produk apa yang kita jual, itu harus paham, harus tahu jalur distribusinya kemana, perizinannya bagaimana gitu. Jadi ya boleh dibilang cari uang dan cari ilmunya, cari skillnya. Selesai sudah pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya Bunda. Sama-sama Ade.